Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di perkuliahan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam, tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita itu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling yaitu Ibu Neng Gustini MPD MAG dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, saya Rofiko Nurul Alam dengan NIM 12120100149 akan sedikit menjelaskan materi mengenai peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian kepala sekolah, terus yang kedua itu ada fungsi kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling, yang ketiga itu ada peran kepala sekolah dalam program bimbingan konseling, yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam program bimbingan konseling, dan yang kelima itu ada tanggung jawab kepala sekolah dalam program bimbingan konseling. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kepala sekolah. Nah, secara harfiah, kepala sekolah itu terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan juga sekolah. Nah, kata kepala itu dapat diartikan sebagai ketua atau juga pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan kalau kata sekolah adalah suatu bangunan atau juga lembaga di mana menjadi tempat menerima dan juga memberi pelajaran. Dengan demikian, kepala sekolah itu adalah tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar dan juga mengajar, atau memang menjadi tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan juga murid yang menerima pelajaran. Nah, dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah itu memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing yang akan sangat berpengaruh pada kinerja tenaga kependidikan di lingkungannya. Nah, kegagalan dan keberhasilan sekolah itu banyak ditentukan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah itu kan memang merupakan pengendali atau penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuan. Nah, berdasarkan pembahasan barusan, maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran kepala sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada tentang fungsi kepala sekolah. Nah, fungsi kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling itu ada 6. Yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Nah, kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan juga fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya gitu ya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan juga mendorong agar para guru itu dapat secara terus-menerus bisa meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, yang kedua itu ada kepala sekolah sebagai manajer. Dalam hal ini, kepala sekolah itu setidaknya dapat memfasilitasi dan juga memberikan kesempatan yang luas kepada para guru gitu ya, untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan juga pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti kayak pelatihan tingkat sekolah gitu ya, atau melalui juga kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada kepala sekolah sebagai administrator. Nah, dalam pengertian yang luas, kepala sekolah itu berarti merupakan pengambil kebijakan tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, maka sekolah itu melakukan analisis secara cermat dan juga menyusun strategi dalam melakukan perubahan dan perbaikan sekolahnya. Dalam pengertian yang kecil gitu ya, maka kepala sekolah itu merupakan penanggung jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, untuk bisa mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah itu perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung gitu ya, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari hasil supervisi itu,
Maka nantinya dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan juga tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya maka diupayakan solusi pembinaan dan juga tindak lanjut tertentu sehingga guru itu dapat memperbaiki kekurangan yang ada gitu ya, sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Nah, dalam teori kepemimpinan, kita itu mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu ada kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan juga kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah itu dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan juga fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhannya yang ada. Terus yang keenam itu ada kepala sekolah sebagai wirausahawan. Nah, sebagai wirausahawan, kepala sekolah itu pasti berfungsi sebagai inspirator bagi munculnya ide-ide kreatif dan juga inovatif dalam mengelola sekolah. Nah, ide-ide kreatif itu diperlukan terutama jika sekolah memiliki keterbatasan sumber daya keuangan. Maka, kepala sekolah setidaknya dapat menciptakan pembaharuan serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya. Nah, selanjutnya itu tentang peran kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Menurut Ahmad Sudrajat, kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan konseling di sekolah. Secara garis besarnya dapat dirincikan peran, tugas, dan juga tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan juga berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, pelatihan, dan juga bimbingan konseling itu merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Kayak menyediakan prasarana, tenaga, dan juga berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan BK yang efektif. Terus yang kedua itu ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Seperti memfasilitasi guru pembimbing gitu ya untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pelatihan, kayak menyediakan fasilitas, kesempatan, dan juga dukungan dalam kegiatan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam program bimbingan konseling. Yang pertama itu ada faktor internal atau dorongan yang datang dari dalam diri individu, yaitu kemampuan individu dan juga kesehatan mental serta kestabilan emosi pribadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolahnya. Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam program bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal atau dorongan yang datang dari luar diri individu, yaitu yang terdiri atas pendidikan dan juga pengalaman peranan atau tugasnya, agar pelaksanaan tugas dalam hal program bimbingan dan konseling itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Maka seorang kepala sekolah itu harus memperhatikan kelengkapan sarana dan juga prasarana yang berkaitan dengan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu ada tanggung jawab kepala sekolah dalam program bimbingan konseling. Yang pertama itu ada kepala sekolah mampu mengarahkan dan juga menambah pengetahuan bagi guru agar dapat lebih memahami keadaan siswa. Yang kedua itu ada kepala sekolah memimpin perencanaan, penyelenggaraan program testing dalam mengolah serta mempergunakan hasilnya. Terus yang ketiga itu ada kepala sekolah melengkapi dan juga menyediakan kebutuhan staf bimbingan dan konseling. Yang keempat itu ada menyediakan dan melengkapi sarana dan juga prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang kelima itu melakukan pengawasan dan juga pembinaan. Nah, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.